Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Waktu Indonesia Belajar, channelnya para pembelajar untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Karena belajar adalah hak setiap insan manusia. Hari ini WIB akan membawakan sebuah materi tentang fungsi rekursif. Ya, ini adalah lanjutan dari materi fungsi sebelumnya. Ya, silahkan disimak video sebelumnya pada channel ini. Ya, kita mulai. Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini, dari materi ini, yaitu mahasiswa nantinya dapat menjelaskan tentang fungsi rekursif, algoritma rekursif, dan contoh penyelesaian masalah yang menggunakan rekursif. Ya, oke, kita lihat sebelum lebih jauh ya, apa definisi dari rekursif itu sendiri. Ya, di sini kita lihat definisi ya. Dikatakan rekursif jika ya, rekursif dalam bahasa Inggrisnya adalah recursive ya. Ini jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri ya. Ini definisi dari rekursif, terminologi dirinya sendiri ya. Nah, prosesnya ya, proses mendefinisikan objek tersebut dalam dirinya sendiri ini disebut dengan rekursi. Beda ya, rekursif dengan rekursi ya. Ya, ini dibedakan juga dalam bahasa Inggris seperti ini. Oke. Jadi prosesnya disebut rekursi ya, objeknya yang dapat memanggil atau yang dapat mendefinisikan dirinya sendiri disebut dengan rekursif. Ya. Jadi rekursif dan rekursi ini berbeda ya. Ini definisi dari kata rekursif ya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh ya, seperti apa yang dimaksud dengan objek yang dapat mendefinisikan dirinya dalam terminologi dirinya sendiri ya. Seperti ini ada contoh ya, ada gambar ya, dimana di dalam gambar itu, dalam foto itu terdapat gambar itu lagi ya. Nah, begitu seterusnya ya. Ini ada gambar, di dalam gambar itu ada gambar lagi ya, dalam gambar itu ada gambar itu lagi ya. Jadi dia mendefinisikan dirinya sendiri di dalam gambar tersebut ya. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, ini orang yang pertama ini memegang sebuah monitor ya. Sebuah monitor. Ternyata di dalam monitor itu ya ada gambar dia lagi beserta monitornya ya. Jadi seolah-olah dia semakin mengecil ya, karena dia terus memanggil atau mendefinisikan dirinya sendiri di dalam objek tersebut. Ya, inilah yang dimaksud definisi dari rekursif ya, definisi dari rekursif. Nah, proses memanggil dirinya sendiri inilah yang disebut dengan rekursi. Dibedakan ya, sekali lagi. Rekursi adalah prosesnya, rekursif adalah istilah untuk objek yang mendefinisikan dirinya sendiri. Oke. Nah, kita kembali ke definisi tentang fungsi rekursif. Nah, ini dia. Jadi fungsi rekursif ya adalah fungsi yang dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, oke. Jadi tadi objek definisinya adalah objek yang dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, begitu pula untuk fungsi adalah fungsi yang dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, untuk rekursif ini terdiri dari dua bagian. Ya, untuk rekursif ini terdiri dari dua bagian, yaitu basis ya atau basic ya, kalau dalam kita bahasa Indonesianya basis ya, basicnya yang pertama sebagai basis, dan yang kedua nanti adalah recurrence. Nah, apa itu basis ya? Jadi basis ini adalah bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit atau jelas. Jadi ini nilai fungsi nih. Ingat, nilai fungsi. Jadi ini sudah ada nilainya. Dan dia terdefinisi secara jelas nilainya berapa ya, jelas. Oke, ini basisnya. Nah, apa fungsi dari basis ini?
ya, berfungsi untuk menghentikan proses rekursifnya. Ya, jadi dia akan menghentikan proses pemanggilan dirinya sendiri, ya. Hasilnya nanti, dan ketika dia menghentikan proses rekursif, maka akan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif tersebut, ya. Ini dia. Jadi ini bagian untuk menghentikan proses pemanggilan dirinya sendiri, ya. Oke. Terus yang kedua, nah ini adalah bagian rekursifnya, ya, disebut dengan recurrence, ya, di mana bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Ya, disinilah proses pemanggilan dirinya sendiri terjadi, ya. Nah, seperti apa dia? Yaitu berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil, ya. Jadi di sini berisi aturan untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input, ya, dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan beberapa input, ya, yang mana misalnya input yang kelima ini menggunakan nilai pada input yang keempat, ya, ini yang dimaksud, ya, pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Ya, kalau misalnya kita menginput nilai yang keempat, maka dia akan menggunakan input yang ketiga dan seterusnya, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan fungsi rekursif, ya. Oke, kita lanjut. Contoh misalnya, nah, misalkan f, ya, f ini sekali lagi, f ini adalah sebuah fungsi didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Ya, coba lihat, fn ini adalah fungsi terhadap n, ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dia terdiri dari dua, maka nilainya ada dua, ya, ditulis seperti ini, nilainya ada dua. Jadi fungsi ini itu bernilai 2, yaitu bernilai ketiga ketika n-nya sama dengan 0. Ketika n di dalam fungsi ini adalah 0, maka nilainya adalah 3. Inilah yang dimaksud dengan nilai eksplisit atau nilai yang jelas, ya. Nah, bagian nilai yang pertama inilah yang disebut dengan basis. Ingat tadi definisi fungsi, ya, terdiri dari dua, basis dan recurrence. Nah, ini adalah bagian basis yang paling atas, ya. Jadi ini kita berikan garis pemisah seperti ini, ya. Jadi fungsi ini memiliki dua nilai, yaitu bernilai 3 ketika n-nya sama dengan 0. Ini yang disebut dengan basis. Dan fungsi fn ini bernilai 2 kali, ini kali, ya, 2 kali fn kurang 1 ditambah 4 ketika n-nya lebih besar 0. Inilah disebut dengan bagian recurrence, bagian perulangannya di sini, ya. Coba kita lihat di mana bagian perulangannya yang terjadi. Nah, di sini ada fn. Ternyata di dalam fn itu ada lagi fn, tapi kita kurangi 1. Ya, inilah yang dimaksud menggunakan nilai input yang lebih kecil karena n kurang 1. Ya, kalau misalnya di sini n-nya 5, maka otomatis di sini 5 kurang 1, yaitu lebih kecil, ya, yaitu 4. Ya, jadi seperti itu terus. Inilah bagian yang mendefinisikan dirinya sendiri dalam fungsi tersebut. Oke, jadi sudah paham, ya. Jadi sekali lagi, fungsi rekursif ini, ya, fn ini terdiri dari dua nilai, yaitu 3 ketika nilai n-nya sama dengan 0, yang di sini 0, dan bernilai 2 dikali fn kurang 1 ditambah 4 ketika n-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan nilai f4. Ya, f4. Jadi di sini n-nya kita ganti dengan 4. Oke. Ya, kita lihat langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Yang pertama, kita masukkan f4, ya.
Berarti nilai n ini kita ganti dengan 4, ya. Maka otomatis karena nilai n-nya lebih besar daripada 0, maka kita menggunakan hasil yang ini. Ya. Nah, berarti 2 dikali 4 kurang 1, 3 ditambah 4. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ternyata F3 ini belum kita ketahui nilainya berapa. Ya kan? F3. Ada tidak? Tidak ada ya. Nah, otomatis kalau begitu nilai F3 ini kita harus cari nilainya berapa. Oke. Nah, cara mencarinya. Nah, kita kembalikan ke fungsi awal, fungsi ini. Berarti ganti lagi n-nya dengan 3. Oke. Berarti kita menggunakan lagi fungsi yang di bawah ini yang kedua, yaitu 2 dikali F3 kurang 1, yaitu F2 ditambah 4. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah, yang dalam kurung siku ini adalah F3. Paham ya? Jadi 2 ini tetap, 4 yang di ujung ini tetap. Dan di dalam kurung siku ini adalah nilai dari F3. Oke. Lanjut. Ya. Coba kita lihat, ternyata di dalam fungsi ini, dalam persamaan ini, ada nilai F2 lagi yang belum kita ketahui nilainya. Nah, dengan cara yang sama, kita kembalikan lagi ke fungsi asal. Jadi F2 di sini. Ya, kita ganti 2, berarti kita menggunakan lagi persamaan yang kedua ini. Ya. Oke, berarti 2 dikali F2 kurang 1 tambah 4. F2 kurang 1 berapa? Itu F1. Hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah, sekali lagi, ini yang di dalam kurung ini, dalam kurung siku ini adalah nilai dari F2. Ya. Yang ini saja nih. Ya. Jadi 2 yang ini, ya, ini punya, ya. 2 yang ini ya, ini punya ini punya ini, ya, supaya adik-adik bisa paham posisinya, ini dan ini. Oke. Ya, jadi yang sekali lagi yang dalam kurung siku ini punya dari F2. Ya. Nah, ternyata F1 belum juga diketahui nilainya, ya. F1 tidak ada nilainya. Nah, otomatis kita kembalikan lagi ke fungsi rekursifnya. Ganti n-nya lagi dengan 1, maka kita menggunakan lagi persamaan yang kedua ini, ya, karena n-nya besar 0. Berarti 2 dikali F1 kurang 1 ditambah 4, berarti F0 ya, F0. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi yang dalam kurung siku ini punya dari, nah ini adalah kepunyaan dari F1 ya. Nah, oke. Ya, cukup panjang ya, karena dia memanggil fungsinya berkali-kali ya, fungsi dirinya sendiri berkali-kali. Oke. Nah, kita lanjut. Coba kita perhatikan F0. Ya, ternyata F0 ada nilainya di atas. Ya, F0 itu ada. Ini dia. Fn itu bernilai 3 jika n-nya 0. Atau dalam kata lain bisa kita tulis seperti ini. F0 ini sama dengan 3. Ya. Nah, kalau yang ini kan fungsi yang kedua, kalau kita tulis seperti ini. F1, 2, 3, dan seterusnya, itu kita gunakan 2 kali Fn kurang 1 tambah 4. Ya, gitu ya. Jadi apapun rumusnya di sini, nilainya di sini, maka kita gunakan persamaan ini. Ya. Jika dia 0 saja dalam kurung ini, maka langsung kita ambil nilainya 3. Oke, nah berarti F0 ini kita bisa ganti nilainya langsung dengan 3. Hasilnya seperti ini dia. Kepunyaan F0, 3. Oke. Nah, karena di sini semua sudah berbentuk nilai, ya, sudah tidak mengandung fungsi, maka ya, sekali lagi tadi fungsi basis ini menghentikan proses rekursif. Ya. Jadi nilai 3 ini n sama dengan 0, n sama dengan 0 ini itu menghentikan proses rekursif. Jadi dia tidak perlu lagi memanggil dirinya sendiri dan stop sampai di situ. Ya, proses memanggilnya atau proses mendefinisikan fungsinya berhenti sampai n sama dengan 0. Nah, maka di sini berhenti, tinggal kita mengalihkan semua nilai-nilainya, ya.
Nah, kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali 3 tambah 4, ya, itu hasilnya adalah 10. Ini, ya, ini 10. Oke. Selanjutnya 2 kali 10, 20 tambah 4, jadi selanjutnya yang ini lagi ya, kita kalikan. Oke. Jadi tadi yang ini kita kalikan, terus kita jumlah yang ini. Oke. Terus di dalamnya lagi 2 kali 10 tambah 4, hasilnya adalah 24. Oke. Selanjutnya 2 kali 24 ditambah 4. Ya, ini berapa? 48 tambah 4, ya, 52. Oke. Ini. Terus tinggal kita kalikan. 52, 2 kali 52 tambah 4, ya, 104 tambah 4, 108. Nah, inilah nilai dari F4. Ya, menggunakan fungsi rekursif ini. Ya. Oke, ya, silakan diulang-ulang ya. Mungkin agak belum terbiasa ya, karena belum terbiasa maka mungkin tidak bisa sekaligus langsung memahami ya dengan sekali menyaksikan. Silakan diulang-ulang video ini ya, diulang-ulang, dimundurkan ya, diulangi kembali penjelasan saya supaya adik-adik bisa lebih memahami langkah-langkah rekursif ini. Ya, cara yang lain ya, bisa juga kita langsung mulai atau mengurut dari F0 itu sendiri ya. F0 itu sendiri. Coba kita lihat. Nah, F0 kita ketahui tadi nilainya adalah 3 ya. Maka kita lanjut ke F1 ya. F1 kembali kita menggunakan rumus 2Fn kurang 1 tambah 4 ya. Kalau ini saya tuliskan rumusnya kembali ya. Jadi Fn sama dengan 2Fn kurang 1 tambah 4, ini untuk N yang lebih besar 0. Ya, karena 1 adalah lebih besar dari 0, maka kita gunakan rumus yang ini. 2 kali F1 kurang 1 tambah 4. 1 kurang 1 kita ketahui adalah 0. Oke. Nah, F0 itu sendiri tadi nilainya adalah 3 ya. Sudah ada nilainya 3. Ya, kita tuliskan ulang. Kita tuliskan ulang fungsinya. Fn sama dengan 2 dikali Fn kurang 1 tambah 4. Ini untuk N besar 0 ya. Jadi di sini kita gunakan F0 yaitu nilainya 3, berarti 2 dikali 3 tambah 4 sama dengan 10 ya. Ini nilai dari F1 ya. Selanjutnya F2 ya. Selanjutnya F2 ya. Selanjutnya F2 ini kita definisikan lagi di fungsinya ke sini ya. Fungsinya yaitu 2 dikali F2 kurang 1 berarti F1 ditambah 4 ya. Berarti 2 dikali F1 sendiri tadi kita sudah dapatkan nilainya di atas yaitu 10. Ini kita tempatkan di sini. Oke, 2 kali 10 tambah 4 24. Oke. Kita lanjut ke F3 ya. F3 berarti kembali menggunakan rumus fungsi rekursifnya yang ini ya. Berarti 2 dikali F3 kurang 1 yaitu F2 ditambah 4 ya. Berarti 2 dikali F2 sendiri sudah kita dapatkan di atas. Nilainya 24 ditambah 4 sama dengan 52. Dan yang terakhir yang kita cari adalah F4 ya. 2F3. Nah, 2F3 ya. Karena di sini 2 dikali F4 kurang 1 yaitu 3 ya. Tambah 4. Ya, F3 sendiri sudah kita dapatkan nilainya di atas 52. Yang ini berarti 2 dikali 52 adalah 104
ya, tambah 4, 108. Ya, ini dia hasilnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan fungsi rekursif. Ya, jika ini tadi, ya ini ibaratnya menggunakan alur mundur ya, alur mundur ya. Yang ini alur maju ya, yang tadi yang menggunakan alur mundur kita kerjakan dari F4 langsung ya, dan ini alur majunya. Oke. Ya, kita percepat ya karena mengingat durasi video kita. Ya. Oke, ya ini dia fungsinya ya, mungkin ya. Lanjut. Contoh yang kedua. Katakan n faktorial dalam definisi rekursif dan tentukan nilai 5 faktorial. Ya, n faktorial ya adik-adik sudah pelajari tentunya di mata kuliah sebelumnya ya, mata kuliah lain. N faktorial ini kan didefinisikan dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dan seterusnya sampai dengan dikali n kurang 1 dikali n ya. Ini definisi dari faktorial. Ya, ini dia ada ya, ini. Nah, mulai dari 1 sampai n kurang 1 itu bisa kita ringkas menjadi n kurang 1 faktorial. Ya, jadi mulai dari 1 dikali ini ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi n kurangi 1 faktorial. Ya, tapi tetap dikali n di akhirnya ya, di ujungnya ya, maka kita bisa ringkas seperti ini hasilnya. Ya, n kurang 1 faktorial dikali n. Oke. Nah, kalau kita bentuk dalam rekursif ya, maka fungsi rekursifnya seperti ini. Fn atau n faktorial itu sama dengan bernilai 1 ya. Jadi fungsi n faktorial ini bernilai 1 ketika n-nya 0. Oke. Ya, ini nilai yang pertama. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. F1 atau 1 faktorial itu sama dengan F0 ya, karena n-nya 0, atau 0 faktorial ya itu sama dengan nilainya adalah 1. Oke. Nah, selebihnya F1, F2, F3 dan seterusnya ini akan menggunakan rumus n dikali n kurang 1 faktorial gitu. Ya, ini kalau kita tuliskan fungsinya ya, kita pecah seperti ini. Ya, tapi kalau kita tulis secara ringkas yang betul ya seperti ini ya harusnya. Oke. Ya, jadi ini kita save ya fungsi rekursifnya. Nah, kita coba menghitung nilai dari 5 faktorial. Ya, ini fungsinya ada, kita lihat. Nah, 5 faktorial ya, sekali lagi kita gunakan karena n-nya lebih besar dari 0, maka kita gunakan persamaan yang di bawah ini ya. Oke, n dikali n kurang 1 berarti 5 dikali 5 kurang 1 faktorial. Oke. Nah, ini dia 5 dikali 4 ya, karena 5 kurang 1 4 faktorial. Nah, pertanyaannya 4 faktorial berapa? Nah, belum ada nilainya, maka kita kembali lagi gunakan rumus fungsi rekursifnya. Ya. Nah, berarti di sini kita ganti 4 faktorial, di sini berarti menjadi 4 dikali 4 kurang 1. Ya, 4 kurang 1 berarti 3 ya, kita lihat. Nah, ini dia. Oke. Jadi 4 faktorial ini kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 3 faktorial. Oke. Ya. Nah, kembali ternyata nilai 3 faktorial belum ada ya, maka kita kembalikan lagi ke fungsi rekursifnya, mengganti nilai n-nya dengan 3. Berarti n faktorial 3 faktorial sama dengan 3 dikali 3 kurang 1 faktorial ya, atau dengan kata lain 3 faktorial adalah 3 dikali 2 faktorial ya, 3 kurang 1 2 ya. Jadi ini dia 3 faktorial, ini lagi definisinya 3 dikali 2 kurang 1 2 faktorial. Ternyata 2 faktorial juga belum ada nilainya sama sekali. Maka kita kembalikan lagi ke fungsi rekursifnya.
2 faktorial, berarti n-nya kita ganti dengan 2, menjadi 2 dikali 2 kurang 1 faktorial. Ya, 2 kurang 1 adalah 1. Oke, kita lihat hasilnya. Ini dia. Oke, nah, ternyata 1 faktorial belum ada nilainya juga. Ya, belum ada nilai sama sekali. Maka, kita kembalikan lagi ke fungsi. F1 atau 1 faktorial itu sama dengan 1 dikali 1 kurang 1. 1 kurang 1 adalah 0 faktorial. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi 1 dikali 1 kurang 1 yaitu 0 faktorial. Nah, di 0 faktorial ini, coba kita lihat 0 faktorial ini sudah ditentukan nilainya. Ya, ketika n-nya 0 sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Berarti 0 faktorial ini bernilai 1. Nah, ini dia nilainya. Bernilai 1. Oke. 0 faktorial ini bernilai 1. Nah, disinilah kondisi basic ya. Karena sudah mencapai kondisi basic, maka iterasinya atau rekursifnya berhenti sampai di sini. Oke. Nah, karena ini adalah perkalian, maka tinggal kita kalikan. 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. Ya. Kali 2, 120. Kali 1, 120. Kali 1, 120. Jadi tetap hasilnya adalah 120. Inilah nilai dari 5 faktorial secara rekursif. Oke. Ya, saya harap adik-adik bisa paham ya. Silahkan diulang-ulangi penjelasan saya. Karena tentunya cara rekursif ini cara baru yang adik-adik dapatkan ya. Sebelumnya mungkin belum pernah mendapatkan menghitung faktorial secara rekursif. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Ya, ini cukup kompleks ya. Contoh yang ketiga ini disebut dengan barisan Fibonacci ya. Mulai dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Nah, barisan yang di atas ini menyatakan barisan Fibonacci. Oke, barisan Fibonacci. Oke. Ya. Nah, fungsi rekursifnya ada 3 ya. Fungsi rekursifnya ada 3 ya. Cukup banyak ya, cukup banyak. Ada 3 fungsi rekursifnya. Jadi sekali lagi adik-adik harus pahami ya. Penulisan seperti ini menyatakan bahwa fungsi rekursif ini itu memiliki 3 nilai ya. Tergantung nilai n-nya yang mana yang kita gunakan. Ya, penulisan fn ini ya, penulisan fn ini itu sama halnya ya, supaya adik-adik paham ya, fn ini sama halnya dengan penulisan seperti ini ya. Cuma ya disingkat ya, tidak menggunakan kurung lagi, tetapi dia bentuknya indeks. Ya, sama halnya juga dengan fn kurang 1, ini sama halnya dengan fn kurang 1. Ya. Fn kurang 2 ini sama halnya dengan Fn kurang 2. Oke, ya, itu yang harus adik-adik pahami ya. Jangan sampai ada yang berpikir apa lagi nih Fn ya. Sebelumnya kan bentuknya seperti ini Anda lihat. Oke. Ya. Kita lihat. Kita coba mau mendefinisikan tiap barisan ya, tiap barisan Fibonacci ini dengan menggunakan fungsi rekursifnya. Oke. Yang pertama, kita mulai n sama dengan 0. Ya. Jadi untuk n sama dengan 0, oke, maka kita gunakan persamaan yang mana? Fungsi yang paling atas ya, paling atas. Berarti f0 sama dengan 0. Ini ya nilainya. Oke, sekarang kita lanjut untuk n sama dengan 1 ya, maka f1 nya sama dengan 1 ya, berarti sama dengan 1 itu sendiri. Oke, untuk n sama dengan 2, maka f2, nah di sini kita mulai ya. Untuk n sama dengan 2,
maka kita menggunakan fungsi rekursif yang ini ya, karena n lebih besar sama dengan 1. Oke. Berarti di sini kita gunakan F2 kurangi 1 ditambah F2 kurang 2. Oke. Ya, F2 kurang 1 berapa? Yaitu F1. F2 kurang 2 adalah F0. Oke, kita lanjut. F1 nilainya adalah, sudah di atas ada nilainya, ini nilainya adalah 1, ditambah F0 juga nilainya ada, yaitu 0. Maka nilainya adalah 1. Ya, oke, di sini kita sudah dapatkan nilai F2 sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan nilai 3 buah nilai, yaitu 0, 1, 1. Nah, ini mewakili dari barisan Fibonacci ini, 0, 1, 1. Ya, berarti untuk nilai berikutnya, nilai n sama dengan 3, maka kita akan mendapatkan nilai 2. Ya, begitu seterusnya untuk n4 kita akan mendapatkan nilai 3. Ya, kita coba mengambil satu contoh lagi ya, satu simulasi lagi ya, yaitu nilai n sama dengan 3. Maka kita harus mendapatkan nilai 2 ini ya. Kita lihat. Oke. Saya mengambil langsung nilai F3 ya, sama dengan, berarti ini F3 kurang 1 ditambah F3 kurang 2. Ya, F3 kurang 1 sama halnya dengan F2 ditambah F kurang 3 kurang 2 ya, berarti F1. Ya, F2 tadi sudah kita dapatkan nilainya di slide sebelumnya ya. F2 nilainya adalah 1 ya. F2 nilainya adalah F2 nilainya adalah 1 dan F1 nilainya adalah 1. Maka nilai F3 adalah 2. Ya, ini dia. Sudah dapatkan. Ini dia nilai 2. Ya, begitu pula untuk Fn sama dengan 4, maka akan mendapatkan 3 dan seterusnya ya. Jadi silakan adik-adik lanjutkan ya. F4 ya, ini harus mendapatkan nanti nilai ya 3 ya. F5 ya akan mendapatkan nilai ya selanjutnya adalah 5 ya. Silakan adik-adik lanjutkan sebagai berlatih untuk melakukan proses rekursi ya pada fungsi rekursif ini. Ya, kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Ya, untuk contoh ini, contoh yang keempat ya, disebut dengan polynomial set ya, dinyatakan sebagai berikut. Ya, ini juga sama dengan fungsi atau barisan Fibonacci tadi ya, terdiri dari 3 fungsi, 3 nilai fungsi. Ya. Namun yang menjadi variabel utama yang kita harus perhatikan itu adalah variabel n saja ya, karena di sini syaratnya adalah hanya variabel n. Untuk variabel x kita abaikan saja, jadi kita tetap mengambil x sebagai sebuah variabel tetap ya. Yang berubah nilainya adalah n ya, ini dia. Nah, tentukan nilai T3x. Berarti 3 ini menyatakan nilai n-nya ya. Nah, karena 3 ini lebih besar dari 1, maka ini yang harus kita gunakan persamaannya. Oke? Ya, kita mulai ya. Jadi saya mulai tuliskan dari T3x ya. Oke. Dari T3x itu sama dengan ya, berarti kita akan menggunakan persamaan yang paling bawah ini ya, karena n-nya lebih besar dari 1 ya. Berarti sama dengan 2x dikali 3 kurang 1, x
dikurangi T, ya, 3,2, 3 kurang 2, X. Oke. Ya, ini kita sederhanakan 2X menjadi berapa? T 2,X dikurangi T 1,X. Ya. Oke. Nah, T 1,X, ya. Ini sudah ada nilainya, ya. T 1,X sudah ada nilainya. Yang ini yaitu nilainya adalah X itu sendiri, ya. Coba lihat nih, ketika N-nya sama dengan 1, maka nilainya adalah X itu sendiri. Oke. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu ya, supaya adik tidak bingung. Ini tadi adalah T3,X, ya. Oke, yang jadi masalah adalah T2X ini yang belum memiliki nilai sama sekali. T2X, ya. Nah, kalau begitu kita harus, ya, hitung di tempat yang lain, ya. Saya hitung di sini, ya. T2X. Karena 2N-nya ini N, ya. 2 ini lebih besar daripada 1, maka kembali kita gunakan persamaan yang di bawah ini. Ya, berarti 2X dikali T 2 kurangi 1, X kurangi T 2 kurang 2, X. Oke, kita lanjutkan. 2X dikali T 1,X dikurangi T 0,X. Nah, kembali 2X. Nah, T1 kurang X ini kembali sudah memiliki nilai, ya. Ketika N-nya 1, maka nilainya adalah X. Maka ini bisa kita langsung ganti dengan X. Dikurangi T0X juga sudah ada nilainya. Ketika N-nya 0, maka nilainya adalah 1. Maka di sini langsung kita kurangi 1. Ya. Berarti ini adalah 2X kali X adalah 2X pangkat 2 kurang 1. Inilah nilai dari T2X. Ya. Oke. Kita lanjut, kita kembali ke sebelah kiri. Ya, supaya adik tidak bingung, ya. Ya, kita kembali ke sebelah kiri. Berarti T2X sudah kita dapatkan nilainya. T1X juga sudah kita dapatkan nilainya di atas. Ya, berarti nilainya ini T3X tinggal kita ganti semua nih. Berarti 2X dikali dengan T2X adalah ini 2X pangkat 2 kurang 1, 2X pangkat 2 kurangi 1, dikurangi T1X. T1X ini adalah nilainya adalah X itu sendiri, ya. X kurangi X, ya. Oke, yang ini, ya. Nah, ini kita lakukan perkalian masuk, ya. Kita kalikan masuk, ya, sama dengan 2 kali 2 adalah 4, X kali X pangkat 2 yaitu X pangkat 3. Terus dikurangi 2X kurang 1, 2X. Dikurangi lagi, yang terakhir adalah X. Ya, oke. Ya, saya lanjutkan di atas sini, ya. Karena ruangnya tidak cukup. Sama dengan, ya, 4X pangkat 3. Nah, ini bisa kita hitung, ya. Minus 2X kurang X adalah minus 3X. Ya. Dari sini mungkin X-nya bisa kita keluarkan 1, menjadi 4X pangkat 2 kurang 3. Inilah nilai dari T3X. Ya, itulah nilai dari T3X. Ya, harap adik-adik bisa paham, ya. Jadi sekali lagi silahkan diulang-ulang, ya, langkah-langkahnya, diulang videonya supaya adik-adik bisa lebih memahami step by step dari fungsi rekursif ini, ya. Karena sekali lagi mungkin ini hal yang baru adik-adik dapatkan tentang fungsi rekursif. Sebelum-sebelumnya belum pernah mendapatkan proses atau cara kerja dari fungsi rekursif ini. Ya, kita berpindah ke contoh yang terakhir. Oke, ini lanjutannya tadi, ya. Contoh yang kelima.
Ya, ini adalah aplikasi dari fungsi rekursif. Ya, ini tentang bakteri. Ya, coba kita lihat soalnya. Koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Nah, setiap bakteri ini membelah diri menjadi 2 bakteri baru setiap 1 jam. Nah, jadi ada 5 bakteri di awal. Nah, setiap bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 1 jam. Pertanyaannya, ada berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam? Oke, maka di sini kita simbolkan AN itu menyatakan jumlah bakteri setelah N jam. Ya, kita gunakan simbol AN ini untuk menyatakan jumlah bakteri setelah N jam. Nah, dapat dinyatakan dengan relasi rekursif seperti ini. Jika N-nya sama dengan 1, artinya sudah 1 jam berjalan, ya, otomatis jumlah bakterinya A1-nya itu adalah 2 kali dari A0. A0 ini adalah jumlah bakteri mula-mula, ya. A0 jumlah bakteri mula-mula, ya, jumlah bakteri mula-mula atau paling awal, ya, bakteri awal, ya. Jadi A0 sekali lagi ini dimulai dari 5, ya, 5 buah bakteri. Jadi kita tuliskan 2 kali A0 atau 2 kali 5 sama dengan 10. Betul, ya? Jadi 1 jam berjalan, jumlah bakteri yang tadinya 5 dan masing-masing membelah menjadi 2, maka menghasilkan 10 bakteri. Ya kan? Nah, di jam berikutnya, sudah jam berjalan jam kedua, maka otomatis yang A1 tadi, ya, di jam pertama tadi membelah diri lagi. Masing-masing membelah diri lagi berarti menjadi 2 kali 10 atau 2 dikali A1. Jadi 2 dikali jumlah bakteri sebelumnya. Otomatis nilainya adalah 20. Oke. Nah, begitu seterusnya. Ya, di jam berikutnya yang tadinya jumlah bakteri ini 20 membelah diri masing-masing membelah diri menjadi 2, maka hasilnya lagi adalah 40. Ya, diperoleh dari 2 dikali A2. Oke. Begitu pula di jam yang keempat, ya. Pada saat jam keempat, maka yang tadinya 40 ini membelah diri masing-masing membelah diri menjadi 2, maka menghasilkan bakteri sebanyak 80. Inilah jumlah bakteri yang ada, jumlah bakteri yang baru setelah 4 jam. Ya, ini dia. Oke. Jadi ini ada contoh penerapan dari fungsi rekursif dalam kehidupan atau kehidupan nyata, ya. Oke. Ya, saya harap adik-adik bisa memahami materi rekursif ini dengan baik. Silahkan diulang-ulang videonya, diulang-ulang step by step cara pengerjaannya, ya. Karena sekali lagi memang ini adalah mungkin hal baru yang adik-adik baru dapatkan, ya, tentang fungsi rekursif ini dan cara pengerjaannya. Ya, oke. Ya, kita cukupkan materinya tentang fungsi rekursif, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar materinya dapat juga bermanfaat bagi mereka yang sementara belajar tentang fungsi rekursif. Ya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.